Baik, kita lanjut sesi keempat. Sekarang pembahasannya halaman 30 nggih. 30. Fidyah dikenakan bagi yang tidak bisa puasa secara permanen. Bisa dilihat halaman 30. Baca. Fidyah dikenakan bagi yang tidak bisa puasa secara permanen. Para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa fidyah dalam puasa dikenakan pada orang yang tidak mampu menunaikan qada puasa secara permanen. Hal ini berlaku pada orang yang sudah tua renta, yang tidak mampu lagi berpuasa, serta orang sakit dan sakitnya tidak kunjung sembuh. Pensyariatan fidyah disebutkan dalam firman Allah yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ya, itu Al-Baqarah surah 84. Ini ayat ini berlaku untuk yang tidak bisa puasa secara permanen. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang berat jalani puasa, hendaklah dia memberikan makan seorang miskin. Terus Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah untuk orang yang sudah sangat tua dan nenek tua yang tidak mampu menjalankannya, maka hendaklah mereka memberi makan setiap hari kepada orang miskin. Nah, itu kata Ibnu Abbas, untuk yang sepuh berarti. Sekarang jenis dan kadar fidyah. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa kadar fidyah adalah 1 mud bagi setiap hari tidak berpuasa. Ini juga yang dipilih oleh Tawus, Sa'id bin Jubair, Ats-Tsauri, dan Al-Auza'i. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kadar fidyah yang wajib adalah dengan 1 sok kurma atau 1 sok syair atau gandum atau setengah sok hittah atau biji gandum. Ini dikeluarkan masing-masing untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan dan nantinya diberi makan untuk orang miskin. Terus beberapa ulama belakangan seperti Syekh Ibnu Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan, dan Al-Lajnah Ad-Daimah li Al-Buhuts Al-Ilmiyah wa Al-Ifta atau Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia mengatakan bahwa ukuran fidyah adalah setengah sok dari makanan pokok di negeri masing-masing, baik dengan kurma, beras, dan lainnya. Mereka mendasari ukuran ini berdasarkan pada fatwa beberapa sahabat, diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu fatwakan setengah sok. Jadi sekarang kita pembahasannya ukuran fidyah itu berapa? Ada yang bilang 1 mud. 1 mud itu 1/4 sok. Kita lihat ukurannya. 1 sok sama dengan ukuran 1 sok di bawahnya. Ukuran 1 sok sama dengan 4 mud. 1 sok adalah ukuran zakat fitrah, yaitu 2,5 kg. Setengah sok berarti 1,25 kg. Nah, 1 sok 4 mud. Berarti 1 mud 1/4 sok. 1 sok sendiri ukuran zakat fitrah. Berarti ukurannya pakai standar itu. Nah, ini ada beda pendapat, ada yang bilang 1 mud, ada yang bilang 1 sok, ada yang setengah sok. Nah, sekarang yang lebih tepat dalam masalah ini adalah dikembalikan pada urf atau kebiasaan yang lazim. Maka dianggap telah sah membayar fidyah jika telah memberi makan kepada 1 orang miskin untuk 1 hari yang ditinggalkan. Nah, yang penting beri makan pada orang miskin 1 hari yang ditinggalkan. Nah, sekarang Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Syekh Abdul Aziz At-Tarifi hafizahullah berkata, para salaf tidak ada satupun yang menafikan anggapan cukup dalam fidyah. Seandainya fidyah dengan 1 mud bisa mengenyangkan orang yang lapar, maka itu boleh. Kadar fidyah sendiri tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Maka yang jadi patokan adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Makanan yang dikeluarkan adalah yang sifatnya pertengahan, yang biasa dimakan oleh keluarga sebagaimana ayat yang membicarakan tentang kafarat sumpah, yang artinya yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Nah, min ausati ma tut'imun ahlikum. Dia makan beras misalnya yang 10.000 per kilo, berarti dia keluarkan dengan itu. Dia makan kebiasaannya dengan standar sekian, maka makanannya bentuknya seperti itu. Kalau dia buat lebih mahal, lebih bagus lagi. Nah, itu bentuk untuk jenis dan ukuran. Jenisnya pakai standar makanan,
Makanannya yang penting mengenyangkan. Ukurannya berapa? Ada yang bilang 1 mud, ada yang setengah sok, ada yang 1 sok. Terus sekarang fidyah tidak boleh diganti uang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, membayar fidyah dengan memberi makan pada orang miskin. Syekh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah dalam fatwanya Al-Muntaqa mengatakan, mengeluarkan fidyah tidak bisa diganti dengan uang sebagaimana yang penanya sebutkan. Fidyah hanya boleh dengan menyerahkan makanan yang menjadi makanan pokok di daerah tersebut. Kadarnya adalah setengah sok dari makanan pokok yang ada yang dikeluarkan bagi setiap hari yang ditinggalkan. Setengah sok kira-kira 1,5 kilogram. Jadi tetap harus menyerahkan berupa makanan sebagaimana ukuran yang kami sebut. Nah tadi 1,5 kilogram karena Syekh Shalih Fauzan pakai standar 1 sok 3 kilo. Kalau di tempat kita berapa? 2,5. Nah setengahnya 1,5 kilo. Maka beliau jawab seperti itu. Terus sehingga sama sekali tidak boleh dengan uang. Nah sama sekali tidak boleh dengan uang. Jadi kalau sampai pada orang miskin bentuk makanan. Nah biasanya sebagian takmir masjid itu pakai uang, serahkan uang lagi. Nah, ini menyelisih aturan karena dalam ayat sebutkan ta'amu miskin. Fidyah itu dalam bentuk makanan kepada orang miskin. Terus karena Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya membayar fidyah dengan beri makan pada orang miskin. Dalam ayat ini sangat jelas memerintahkan dengan makanan. Memerintahkan dengan makanan. Nah sekarang kita lihat cara pembayaran fidyah. Kapan waktunya dan cara bayarnya bagaimana? Lihat di sini. Inti pembayaran fidyah adalah mengganti 1 hari puasa yang ditinggalkan dengan memberi makan 1 orang miskin. Namun model pembayarannya dapat ditetapkan dengan 2 cara. Dapat diterapkan dengan 2 cara. Pertama, memasak atau membuat makanan, kemudian mengundang orang miskin sejumlah hari-hari yang ditinggalkan selama bulan Ramadan. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Anas bin Malik ketika beliau sudah menginjak usia senja dan tidak sanggup berpuasa. Nah, undang orang berarti. Undang orang makan di tempat kita. Orang miskin diundang, terus dikasih makan. Terus yang kedua, memberikan kepada orang miskin berupa makanan yang belum dimasak. Alangkah lebih sempurna lagi jika juga diberikan sesuatu untuk dijadikan lauk. Lihat penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Asy-Syarah Al-Mumti. Ya, bisa tambah lagi dengan apa? Lauk, enggak hanya beras berarti. Terus pemberian ini dapat dilakukan sekaligus. Misalnya membayar fidyah untuk 20 hari disalurkan kepada 20 orang miskin, atau dapat pula diberikan hanya kepada 1 orang miskin saja sebanyak 20 hari. Ya, bisa 20 bungkus atau 20 fidyah berikan kepada 20 orang miskin, atau hanya cari 1 orang saja. Dia kasih 20 langsung. Terus di bawahnya lagi Al-Mawardi mengatakan, boleh saja mengeluarkan fidyah pada 1 orang miskin sekaligus. Hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Nah, sekarang waktu pembayaran fidyah. Seseorang dapat membayar fidyah pada hari itu juga ketika dia tidak melaksanakan puasa, atau diakhirkan pada hari terakhir bulan Ramadan sebagaimana dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik ketika beliau telah tua. Nah, lihat, seorang dapat membayar fidyah pada hari itu juga ketika dia tidak melaksanakan puasa. Nah, nih, hari ini nih, sore beri fidyah. Atau bisa juga diakhirkan sampai hari terakhir bulan Ramadan sebagaimana dilakukan oleh Anas bin Malik. Dirapel semua 30 hari kasih terakhir. Terus yang tidak boleh dilaksanakan adalah pembayaran fidyah yang dilakukan sebelum Ramadan. Misalnya ada orang yang sakit yang tidak dapat diharapkan lagi kesembuhannya, kemudian ketika bulan Sya'ban telah datang, dia sudah lebih dahulu membayar fidyah. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ia harus menunggu sampai bulan Ramadan benar-benar telah masuk, barulah ia boleh membayar fidyah ketika hari itu juga, atau bisa ditumpuk di akhir Ramadan. Nah, ini tiang sepuh ya. Ini Ramadan 1440 Hijriah. Sebelum Ramadan dia sudah pastikan memang tidak puasa. Tidak boleh bayar untuk 1 bulan full di awal. Yang ada masuk Ramadan dulu. Karena kalau belum masuk Ramadan belum ada kewajiban. Kalau dia sudah jalani Ramadan, nah itu baru laksanakan. Karena boleh jadi dia baru jalani 3 hari meninggal dunia. Yang ini seolah-olah dipaksakan. Maka tunggu Ramadan masuk dulu, tidak puasa, baru nanti dia bayar fidyah.
Terus praktisnya cara bayar fidyah, ringkasnya di berikut ini. Praktisnya cara bayar fidyah. Yang pertama, beras setengah sok sama dengan 1,25 kg per hari. Nah, 1,25 kg per hari. Terus dua. Yang kedua, satu bungkus makanan berisi lauk pauk untuk 1 hari tidak puasa. Nah, 1 bungkus makanan. Berarti kalau tidak puasa 30 hari berarti 30 bungkus. Makanannya jelas, ada lauk pauknya lengkap. Ya, yang wajar seperti lagi dia makan itu. Kalau memang dia standarnya tinggi, ya sudah kasih yang wajar gitu. Terus bayar fidyah bisa dibayar. Membayar fidyah bisa dibayar ketika hari itu juga pada sorenya, atau bisa pula dikumpulkan di akhir Ramadan untuk dibayar sekaligus. Nah, cara bayarnya seperti itu. Bisa sore langsung bayar atau bisa sekaligus nanti di akhir bulan. Sekarang faedah ayat. Faedah ayat. Yang pertama, kondisi seseorang masih sehat dan tidak berubah menjadi sakit atau parah, maka tidak boleh membatalkan puasa seperti sakit kepala ringan dan batuk ringan. Nah, ada yang masih sehat dan tidak berubah menjadi sakit. Sakitnya itu tidak berubah jadi sakit parah, berarti cuma sakit ringan, pusing, batuk ringan, flu ringan, ya, galau berat, mikir jodoh. Syawal sudah mau tiba, belum dapat jodoh juga. Hilal sudah muncul, belum dapat. Nah, misalnya galau berat. Nah, itu bukan sakit. Ya, sakit maklum kita tahu sakit itu kayak bagaimana, kita tahu, ma'ruf. Sudah tahu, oh sakit itu kayak begini nih, kamu sakit, butuh dikunjungi, butuh ada yang jenguk. Nah, itu. Terus yang kedua, rahmat Allah kepada para hambanya dibuktikan dengan Allah membebani kewajiban sesuai yang hambanya itu mampu. Kewajiban itu tidak mungkin keluar dari kemampuannya. Rahmat Allah kepada para hambanya dibuktikan dengan Allah membebani kewajiban sesuatu yang hambanya itu mampu. Jadi sesuai dengan kemampuan, kewajiban itu tidak mungkin keluar dari kemampuannya. Terus ketiga, kesulitan mendatangkan kemudahan karena sakit dan safar adalah sangkaan mendapatkan kesulitan. Akan tetapi tidak berpuasa itu dikaitkan dengan safar, tidak dikaitkan dengan kesulitan. Seandainya safar dalam keadaan menyenangkan, tetap saja boleh mengambil keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, ini menurut sebagian ulama, safarnya ringan. Ke Surabaya, lewat tol, mobil ber-AC, tidak ada kesulitan. 5 jam sudah nyampe dari Gunung Kidul. Ya, nggak ada kesulitan. Ya. Maka sebagian ulama bilang kalau dia tidak puasa pun juga boleh, karena sudah ada sebab dia untuk tidak puasa, yaitu safar. Namun ada pendapat yang lain katakan niat dulu safarnya, kalau safarnya berat baru baiknya batalkan, karena lebih mudah kita lakukan puasa itu saat Ramadan dengan orang banyak dibandingkan nanti setelah Ramadan kita lakukan puasa cuma qadha saja sendirian gitu. Lebih berat. Terus adapun sakit, jika berpuasa malah menimbulkan mudarat, maka haram untuk berpuasa. Jika berpuasa saat sakit malah sulit, maka dimakruhkan untuk puasa. Nah, jika puasanya malah sulit, dimakruhkan untuk puasa. Terus keempat, tidak kuat secara permanen untuk berpuasa atau merasa berat karena usia yang sudah sepuh, maka dipilih untuk tidak berpuasa dan diperintahkan mengeluarkan fidyah dari setiap hari tidak berpuasa. Nah, terus kelima, ayat ini menunjukkan bertingkatnya amalan. Satu amalan lebih unggul dari amalan lainnya. Dalam ayat dibandingkan antara puasa dan fidyah, memilih puasa itu lebih afdol. Nah, dibandingkan puasa, fidyah, lebih afdol mana? Puasa. Yang dulu ada syariat milih puasa atau fidyah. Maka menunjukkan ada satu amal lebih unggul daripada amal yang lain. Terus keenam, di antara berkah ilmu adalah mengetahui mana amalan yang lebih afdal, sehingga itulah yang dipilih untuk dikerjakan. Di antara berkah ilmu adalah mengetahui mana amalan yang lebih afdal. Nah, ini butuh belajar. Tahu ini tingkatannya lebih tinggi dari yang lainnya. Nah, perlu dikaji lebih dalam. Terus ketujuh, qada puasa dengan memilih berpuasa pada hari yang dingin untuk menggantikan puasa sebelumnya yang berada pada musim panas tidaklah masalah. Mengqada seperti itu termasuk pula dalam keumuman ayat yang memerintahkan untuk menunaikan qada pada hari apapun. Nah, seperti kita sudah jelaskan sebelumnya, qadanya pada musim dingin, puasanya aslinya pada musim panas boleh.
Karena yang penting fa'iddatum min ayamin ukhar. Qada'lah di hari yang lain. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya. Apakah kita berikan kepada seorang muslim atau bebas? Muslim. Sholat. Jadi cari orang miskin, muslim. Terus sholat. Lebih afdol. Ada lagi? Ada lagi? Ya, Firza. Boleh. Yang penting sampai pada orang miskin makanan. Kayak zakat fitrah. Terima bentuk uang, nanti tinggal belikan beras, boleh. Oke, ada lagi. Itu. Ya. Boleh juga. Ya. Ada lagi. Ada. Baik kok. Kok tanya toh? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Ya, nanti bisa kita lanjut lagi. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.